Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali di channel Matumah Malayati. Kali ini saya bersama dengan teman saya, namanya Mas Pur. Namanya cukup singkat, tapi sebenarnya panjang sih. Nanti biar Mas Pur sendiri yang cerita. Kita sebenarnya ngomong berteman juga baru beberapa kali ketemu. Ya? Baru beberapa kali ketemu, karena dulu mengikuti pelatihan di Tulungagung dan dulu sempat mau nge-YouTube bareng gitu, belum sempat terrealisasi, tapi sekarang bisa terrealisasi. Dan Mas Pur ini mau cerita, katanya hidupnya itu penuh dengan lika-liku lika-liku yang penuh dengan warna gitu ya, yang nanti mau di-sharingkan sama Mas Pur. Kenalan dulu Mas Pur. Ya perkenalkan, nama saya adalah nama asli ya. Nama asli. Kalau nama panggilan bisa Pur, bisa Mario. Oh, bisa Mario. Bisa Mario, kan nama saya itu kan Pandu Mario Purlaksana. Oke, Pandu Mario Purlaksana. Pandu Mario Purlaksana. Teman-teman biasanya memanggil saya itu Pandu. Kalau biasanya teman-teman dari luar itu panggil saya Pur. Yes, mengkondisikan sekali. Jadi mirip kayak Gus Pur itu ya? Iya, kayak Gus Pur. Yang penting jangan Gus Nur lah. Jangan Gus Nur. Gus Nur nggak boleh. Bahaya itu. Oke, mau cerita apa sih Mas Pur? Ya sebenarnya nggak banyak lah cerita itu. Yang penting itu kan semua hidup itu penuh dengan lika-liku. Betul. Penuh dengan lika-liku, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Tapi dengan ujian, dengan cobaan itu kita bisa belajar. Belajarnya bagaimana? Ya kita bisa mengerti bahwasanya hidup itu tidak seinstan itu kan. Iya benar. Apalagi kalau sekarang semua orang pengennya instan ya. Lah bener banget, instan. Kayak mie goreng di instan gitu kan. Pakai bumbu selesai. Betul. Makanya itu kan banyak yang sakit, banyak yang cacingan dan sebagainya karena seinstan itu. Coba kalau kita pakai filosofi mie goreng yang ada di pinggir jalan, itu kan harus membumbui dulu, kan, terus meracik dulu. Tapi dengan racian-racian itu akhirnya banyak yang sehat, banyak yang berkonsumsi. Gitu. Iya benar. Sama seperti tidak hanya saya sendiri ya, tapi semua orang pasti punya yang namanya keinginan untuk meraih cita-cita. Dengan cara apapun, bahkan ada yang sampai menghalalkan segala cara. Oh, nah perjalanannya Mas Pur ini juga mengarah ke situ ya, mengarah bagaimana kemudian pastilah punya cita-cita gitu. Apa sih cita-citanya Mas Pur? Kalau cita-cita agak sedikit rumit ya, karena apa ya? Serumit hidupnya gitu. Serumit hidup saya gitu ya. Kan kalau dari kecil itu dulu tuh saya pernah menjadi masinis, ingin jadi masinis. Oke. Terus di saat saya kelas 3 menginjak kelas 3 SMA, saya ingin cita-cita menjadi seorang sastrawan atau aktor. Dan akhirnya saya ikut di perguruan tinggi, dan kebetulan orang-orang yang saya temui itu adalah orang-orang aktivis, orang-orang yang suka berdialog, suka bermonolog. Akhirnya cita-cita saya ingin jadi dosen. Wow. Oh gitu ya. Kirain tadi mau jadi aktivis gitu. Beloknya ke dosen ternyata. Kita amini aja ya supaya nanti segala cita-cita itu bisa terwujud. Bukan semua, kalau semua repot. Nanti masinis rasa dosen itu gimana? Atau dosen rasa masinis nggak pernah kuliah tapi kemana-mana terus. Oke. Masa kecil katanya tadi tuh lumayan terjal gitu, banyak kerikil-kerikil, bahkan mungkin batu-batu tajam yang dilewati Mas Pur. Benar begitu nggak sih? Ya bisa dikatakan benar, karena kebetulan ya memang itu adalah remaja. Kenakalan remaja itu kan sering kadang belok ke kiri, kadang belok ke kanan. Nah kebetulan ini saya dulu itu ikut pergaulan yang orang-orang yang dimana itu ya tanda kutip agak sedikit kenakalan remaja lah. Kayak apa itu? Ya contoh nggak pernah tidur rumah, ya kan. Terus sering minum minuman. Terus kalaupun misalnya dulu kan istilahnya itu kayak geng gitu tuh. Dulu hubungan sama orang tua kurang baik ya?
Oh, kalau saya sama orang tua sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Cuma ya itu tadi lah Bu, saya sering keluar rumah. Oh iya. Ya terus sering ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Gitu. Terus dolen. Apa bahasa Indonesia dolen itu? Dolen itu melancong kemana-mana. Melancong gitu ya. Dolan kemana-mana. Ke rumah satu, ke rumah yang lain gitu kan. Iya. Ya ngobrol, terus tertawa bareng. Dan setelah itu agak malam sedikit, biasanya itu urun apa? Pat-pat itu ya? Iya, iuran gitu. Iuran. Untuk beli minum. Beli minum. Belinya apa dulu? Kan kayak minum itu kan ada yang oplosan. Aku dengernya gitu sih. Apa emang gitu juga? Enggak, saya nggak sampai seperti itu. Oh, nggak sampai ya? Karena ya anak baik-baik gitu saja. Anak baik-baik mungkin ya. Anak baik-baik. Anak baik-baik. Oke. Ya akhirnya. Tunggu. Tapi ini maksudnya minum-minum waktu itu minuman keras. Ya memang. Oh gitu ya. Oke. Akhirnya gimana ya? Saya pernah melakukan itu, terus akhirnya saya punya karmanya sendiri. Ketika saya mencoba pertama kalinya, ya memang rasanya itu kan kalau bahasa gaulnya ngefly gitu. Iya. Ngefly. Setelah itu saya ke pasar beli kopi, pulang, HP saya hilang. HP-nya hilang. HP saya hilang. Itu karma satu. Itu pertama kali nyoba. Pertama kali nyoba. Oh, oke. Karena kan orangnya yang kalau sudah minum itu kan otak itu nggak berkontrol. Semua itu rasanya ngefly banget. Rasanya ingin berfantasi gitu. Iya. Kalau semisal ada orang di sekeliling kita yang mengganggu kita hanya sedikit, itu emosi akan muncul. Emosi langsung tersulut ya? Iya, tersulut gitu. Emosi ingin mengalahkan dia. Ya namanya juga ya orang-orang yang sering-sering berfantasi ya memang seperti itu kan ya. Dan akhirnya singkat cerita HP saya hilang. HP saya hilang. Dari situ saya sadar, ini perbuatan yang salah. Ini perbuatanku yang salah. Sampai orang tua saya itu nggak tahu kalau HP saya tuh hilang karena minum. Akhirnya saya berbohong pada orang tua saya, Bu, HP saya hilang itu bukan karena minum, tapi karena terkena gendam. Gendam itu istilahnya tuh hipnotis gitu. Iya, hipnotis. Hipnotis orang, ya saya nggak tahu gitu loh. Sampai saya seperti itu sampai. Jadi itu suatu kesalahan yang sangat fatal bagi saya, dan saya harus mengevaluasi diri. Dan kedepannya saya jangan sampai mengulangi lagi. Jadi kamu sadar gara-gara HP hilang ya? Iya. Ya kayak sadarnya tuh HP-nya hilang. Kayaknya gitu. Misalnya habis minum-minum tuh ada dramatis gitu, apa gitu. Ternyata karena HP hilang. Karena HP hilang. Oke, siap-siap. Gitu. Berarti anak baik-baik bener nih, cepat anak sadar. Anak baik gitu, cepat sadar gitu. Ibu nggak tahu kalau kamu dulu itu minum? Nggak pernah, nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Hanya saya tuh hanya bilang ke ibu, ya Bu, saya hanya membelikan saja. Oke. Tapi kalau minum nggak pernah, padahal pernah. Iya. Kalau membelikan pernah, tapi kalau minum saya bilangnya nggak pernah, padahal pernah. Jadi ya sama orang tua biasa-biasa saja. Padahal ya faktanya saya pernah minum. Itu waktu pertama kali kamu kenapa kok punya keinginan mencoba itu? Ya karena apa ya, pergaulan. Oh, pergaulan ya. Pergaulan saya temanku minum kenapa enggak gitu ya? Kan ya kayak agak sentimen, gitu sungkan gitu. Yang lain minum, yang lain pada enak-enak, masa aku enggak, kok diarani apa? Disangka loh, Pandu kok seperti ini, Pur kok agak beda gitu loh. Daripada ada stigma seperti itu, mungkin ikut aja mungkin. Jadi ya biar sesama-sama. Kalau istilahnya Jombang itu godho gedang, godho telo, titidang podo kroso. Oh iya. Gitu. Apalagi apa tadi itu? Godho gedang, godho telo. Godho gedang, godho telo. Titidang podo kroso. Titidang podo kroso ya. Tapi harus pakai sesuatu yang baik ya, jangan yang baik. Iya, jangan yang nggak baik-baik bahaya. Iya, oke. Dulu yang diikuti itu geng apa sih? Sekolah? Ya kayak gimana ya? Kayak bukan geng sekolah. Ya ada yang dari sekolah, tapi kebanyakan kayak geng-geng kampung gitu loh. Oh, geng kampung. Kampung gitu. Yang setiap malam tuh kelayapan. Zaman kelayapan kalau ada balap liar ya menonton, kadang juga ikut gitu. Terus ya terkadang itu ya kalau ada temannya yang di luar ada masalah itu langsung berangkat gitu, membantu teman yang kena kerusuhan gitu. Entah itu kayak
kekerasan, entah itu kayak apa gitu. Mm-mm. Ya contoh ya, semisal saya punya teman, nah teman saya itu dipajeki, Dipaceki, ya kayak pungli gitu. Ya Bu. pungli, ha. Ya saya tuh mendengar dari teman saya, Mas ini teman sampai dipungli. Oh siap, langsung berangkat gitu. Mau nggak mau tersangka harus kena. Sampai bapak belur. Ya dikeroyok gitu. Karena ya memang geng kampung kan gitu. Iya. Geng kampung gitu. Ya sudah biasa seperti itu kan sudah biasa dan sudah turun menurun sampai sekarang. Kalau sekarang gengnya itu masih ada? Kira-kira? Kalau secara personalnya saya nggak tahu Bu, tapi yang saya lihat ya memang masih ada sampai sekarang. Masih ada. Iya, yang namanya kampung kan pasti kan iya, ada iya. remaja-remaja kenakalan gitu. Nah ada pertanyaan itu kan, Dok, anak-anak itu nggak kerja, sekolah, tapi kok bisa beli? Ya itu namanya dana kenakalan. Nggak cuman para pejabat ya punya Iya. dana kenakalan. Iya. Oke, Ya gitu. seperti itulah. Oh iya, Pur, kalau di hadapan orang tua pada saat itu ya, Iya. atau di hadapan keluarga itu, profil dirimu kayak apa sih gitu? Kalau di luarnya nakal, apa di keluarga juga tampak seperti itu, atau kamu justru pakai baju yang lain nih di keluarga? Kalau di mata keluarga itu saya sangat baik. Baik ya. Iya. Ya saya bukan sombong Bu ya. Heeh. Kalau di Jombang itu ada istilah itu yang namanya meso gitu. Meso, heeh. Meso. Nah, saya itu dididik sama orang tua dari kecil sampai saya SMA kelas 1 itu saya nggak pernah meso sama sekali. Dari kecil sampai SMA kelas 1 nggak pernah meso? Nggak pernah meso. Itu yang di rumah ya? Di rumah. Oh gitu. Gitu. Ketika saya ikut bersama teman-teman yang ahli meso, ya kan. Pertama saya nggak ikut meso, nggak ikut ya, hanya ikut bercanda-bercandanya aja. Tapi lama kelamaan, ya akhirnya ikut-ikutan gitu loh, lama kelamaan. Tapi tetaplah saya memposisikan diri saya di rumah ya saya nggak meso gitu. Tetap wibawa saya jadi anak yang baik menurut orang ya tua kan? ya. Dan tidak durhaka pada orang tua gitu. Iya benar-benar. Seperti itu. Iya benar. Kalau di luar beda lagi gitu. Kalau diingat-ingat sekarang kayak gitu itu masa-masa kelam nggak sih, Pur? Nah, menurut saya itu ya memang masa-masa kelam. Kelam ya. Masa-masa kelam dan itu adalah bagi saya itu ya sejarah gitu loh. Kalaupun saya tidak seperti itu mungkin ya saya tidak bisa seperti ini. Nggak ada Pur yang sekarang gitu ya. Oh. Tanpa adanya kesalahan itu kita tidak bisa mengevaluasi diri. Oh, saya itu punya kesalahan ini. Kalaupun saya punya kesalahan ini, apa yang saya lakukan? Gitu loh. Saya harus, apalagi yang paling utama itu yang saya inginkan itu adalah membahagiakan orang tua. Apalagi membahagiakan orang tua sama menaikkan derajatnya orang tua. Masa aku sebagai anak hanya minum, hanya cangkruan, nongkrong sama temen-temen, tapi punya hajat semulia itu tapi nggak dilaksanakan ya percuma. Ya gimana caranya untuk bisa melaksanakan? Ya akhirnya kebetulan saya masuk sekolah terus. Karena awalnya kan saya bolos sekolah. Itu di SMA ya? Di SMA bolos sekolah. Bilangnya sekolah tapi bolos gitu ya? Bolos. Sampai 1 bulan nggak masuk. Ya sudah biasa kenakalan remaja. Terus kayak gitu nggak sampai ketahuan sama orang tua? Awalnya nggak ketahuan. Ketika menginjak semester 2 mau kenaikan kelas itu baru ketahuan tuh. Karena kan mau kenaikan mesti ada kan rapot gitu kan, rapot kurikulum. Nah orang tua itu saya tuh tahu, Pandu kok jarang masuk gitu loh, Pur kok jarang masuk. Akhirnya saya didatangi sama wali kelas saya, didatangi, minta maaf, klarifikasi. Nah dari kejadian-kejadian itu akhirnya saya mau mengubah mindset, mengubah perilaku. Oke, aku nakal nggak apa-apa, yang penting sekolahku tetap lanjut. Gitu. Iya. Ini yang bikin kamu, faktor apa sih Pur yang bikin kamu terus bisa kayak soalnya kalau sudah kena pergaulan yang kurang baik ya saat remaja itu susah kan keluar dari situ gitu. Ya, benar. Kalau dengan ceritanya Pur tadi itu sepertinya masih ada bisa keluar dari situ gitu. Nah, ya memang ya setiap orang itu berbeda-beda Bu ya. Kebetulan itu kan saya
keluar dari zona keterpurukan, Oh. ya kan. Saya keluar dari zona keterpurukan itu ketika saya mengubah perilaku saya dari karakter diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu, saya mau ngapain gitu. Oke, pertama saya punya target sekolah jangan bolos. Saya sekolah terus, jedret. Akhirnya saya ikut organisasi yang kedua. Saya ikut organisasi. Itu pun saya masih nakal gitu. Iya. Tanda kutip masih ikut geng-gengan gitu. Iya. Tapi di sisi lain saya juga punya kesibukan di organisasi. Di organisasi desa. Akhirnya lama kelamaan akhirnya saya jadi sorotan di masyarakat. Sorotan baik atau buruk itu? Baik, Oh, jelas baik. gitu. Oke. Saya jadi sorotan masyarakat. Pandu Pur ini sekarang jadi ketua ranting. Oh, iya. Ketua ranting otomatis dia harus bisa bertampil di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dengan cara seperti itu ya kan, akhirnya saya bisa keluar dari zona-zona terbuka. Iya. Jadi karena ada mungkin dorongan apresiasi dari sekitar ya? Sekitar juga, teman-teman juga dan orang tua. Dan orang tua tentunya. Betul. Terus habis itu apa lagi Pur yang dialami setelah masa SMA dengan masa-masa kelam begitu? Ya gimana ya, jelas banyak, cuma mungkin ya ada memang ya konflik-konflik individu kan selalu ada, cuma mungkin konflik-konflik seperti itu bisa kita pelajari, bisa kita evaluasi, kita eval nanti kedepannya bagaimana. Yang intinya yang jelas saya itu punya masa lalu yang kelam, gitu, masa lalu yang begitu rumit sekali, ya kan, begitu rumit, begitu ya tidak mencontohkan yang baik bagi generasi gitu. Apalagi kan kenakalan remaja sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Bedanya gimana? Kalau dulu ya saya itu dapat cerita dari kakak-kakak kelas. Dulu itu nakal pol, ya kan. Bahkan ya mohon maaf, minum sama kekerasan itu nggak pandang bulu gitu. Iya. Tapi kalau dengan guru masih takdim, masih punya akhlak. Itu dulu ya? Dulu. Oh. Jadi nakalnya luar biasa dulu, tapi masih punya sopan santun. Sopan santun. Dengan guru, dengan bapak ibu gitu. Biasanya mereka itu juga punya kesetia kawanan yang kuat juga gitu ya, dengan kelompoknya, solidaritas gitu. Itu dulu, Bu. Itu dulu. Kalau sekarang itu ya mungkin berita-berita yang beredar mungkin sudah tahu lah, kekerasan terhadap guru, ya kan, kekerasan terhadap murid, apalagi kekerasan pada teman, pelecehan seksualitas, dan banyak sekali gitu. Makanya saya itu menilai dulu dengan sekarang itu berbeda ya. Karena apa ya? Mungkin karena perubahan zaman. Dan ini juga menjadi pertanyaan dulu. Kenapa kok Pandu sadarnya pas HP-nya hilang, gitu loh. Kenapa ya? Kenapa? Ya karena itu adalah salah satu alat pada zaman itu. Oh iya benar. Gitu kan. Karena kan sebelum itu kan saya nggak punya HP. Iya benar. Selama 3 tahun. Jadi itu kayak pukulan telak gitu ya. Jadi wah aku ini dapat hukuman dari Tuhan nih, sudah gitu. Melenceng gitu. Melenceng gitu loh. Padahal di zaman itu ya, di tahun itu HP itu paling terpenting. Iya betul. Apalagi ada WA gitu kan, viral-viralnya WA, Facebook, Instagram. Kalau di zaman-zaman itu masih jarang nggak sih Pandu yang memiliki handphone itu? Ada yang Bu. Atau sudah banyak sih? Sudah banyak. Rata-rata gitu. Sudah banyak. Cuma saya yang ketinggalan. Oh iya. Saya yang ketinggalan karena saya itu dulu pernah ke pondok karena ke pondok. Ya di pondok itu kan nggak boleh main HP. Jadi dulu itu kalau ingin online di internet ya lewat internet gitu loh, lewat internet di kampung-kampung gitu loh. Itu pun hanya bisa online ketika liburan. Iya. Gitu. Kamu mondok berapa lama? Hanya 3 tahun. 3 tahun, lumayan ya. 3 itu tahun. Sebelum SMA itu ya? Sebelum SMA. Oh. Jadi masa MTS itu saya mondok. MTS gitu. Mondok. Dan itu pun mondok itu ya juga saya sangat nakal. Nakal sekali saya. Sering keluar pondok, ya kan. Keluar tanpa izin. Iya. Terus sering saya juga dulu pernah merokok dalam pondok gitu.
Ya, tapi saya tuh gini, saya dengan teman-teman yang lain. Dulu itu kan viral-viralnya kalau di dunia musik gitu ya, itu konser musik gitu Iya, loh, oke. kayak pang-pangan gitu. Iya. Nah kebetulan nakal saya itu nggak seperti itu. Nakal saya itu ya keluar pondok lihat sholawatan, Oh. lihat pengajian. Oh, nggak lihat konser gitu Nggak ya? lihat konser, Oh, tapi iya. tetap hukumannya ya diarani lihat konser gitu. Ah, iya betul. Ya betul. pada zaman dulu. Pada zaman dulu. Ini kamu berarti tadi masuk kategori kenakalan versi dulu gitu ya? Versi dulu ya. Masih apa takdimnya, cita rasa, religinya ada meskipun juga nakal. Iya. Bagi saya tuh namanya nakal gitu. Iya, apa sih Pur waktu itu kok sampai misalnya kenapa sih kok sampai pengen nakal gitu? Sekarang sadar nih kayaknya ya, bisa mengatakan kalau itu nakal gitu. Agak sedikit nakal dikit. Gitu. Dulu itu kenapa kok nakal gitu Pur? Ya mungkin satu faktor lingkungan juga, pergaulan. Ya kan, apalagi kan teman-teman saya itu kan dulu pada masih SMP, dari SD sampai SMP itu ya rata-rata juga nakal semua, ya kan. Jadi terbawa gitu terbawa gitu. Terus apalagi di SMA tambah semakin jadi nakalnya. Terus akhirnya saya sadar sendiri, oh ini kesalahan. Iya. Bagaimana caranya saya bisa merubah kesalahan itu? Ya kan, saya harus merubah mindset, merubah karakter saya lebih baik lagi dengan cara satu, saya sekolah sungguh-sungguh. Yang kedua, saya ikut organisasi. Dengan cara saya ikut organisasi, otomatis ya ada pengembangan diri dari saya. Ya contohnya itu tadi, saya bisa berkhidmat di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Kalau flashback dari masa-masa dulu, sekarang ini yang paling teringat sangat tentang kenakalan itu ketika apapun? Kalau kenakalan ya memang nakal saya itu nakal sudah umum pada tingkat nakal biasanya. Tapi yang saya ingat itu justru adalah masa-masa yang dimana itu saya sangat terpuruk sekali. Ketika saya masih mondok dulu, tapi saya tidak menceritakan ini. Yang paling terpuruk itu dulu saya itu pernah, ya kalau nggak salah itu kelas 1 SMA, ya pas kenakal itu. Saya itu difitnah gitu. Difitnah mencuri uang. Yang fitnah waktu itu teman saya sendiri. Teman jenengan. Ya, saya mencuri uang gitu. Akhirnya saya namanya lelaki gitu ya. Intinya kalau bahasa diintegrasi gitu, diperas gitu sampai ngaku, padahal ngaku saya itu nggak pernah. Sama ini pengurus pondok? Nggak pengurus pondok. Oh, nggak sampai ya? Itu di luar pondok. Di luar pondok. Di luar pondok itu, nggak sampai ke pondok. Akhirnya itu ya memang ada kejadian di pondok juga ada, tapi ini di luar pondok. Akhirnya terpaksa saya ngaku. Aku bilang iya mencuri, padahal saya tidak mencuri. Berapa nominal waktu itu yang dituduhkan itu? Sekitar 350. 350. Yang saya ingat. 350. Itu saya dituduh mencuri. Dituduh mencuri dari tas, padahal saya itu tidak membuka tas sama sekali. Kenapa? Terus barang buktinya kebetulan tas itu yang saya bawa. Tadi tas temen tuh saya bawa, terus tiba-tiba uangnya hilang. Oh gitu. Waktu itu kenapa kamu kok bawa tas itu? Ya memang saya bawa kebetulan tasnya. Kebetulan saya bawa. Dipinjemi atau diapain? Enggak, ya memang saya bawa. Memang. Oh, lah kenapa dibawa? Ya kan mau ngopi itu kan saya bawa biasanya. Oh gitu. Ngopi bareng gitu ya? Ngopi bareng, nongkrong bareng gitu. Iya. Akhirnya saya ngaku mencuri padahal tidak. Biar apa? Biar clear. Biar tidak terlalu buletisasi, berlama-lama gitu ya, wis sedang mari gitu. Dan selesai gitu. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya setiap minggu saya harus ngasih teman saya uang sebesar 20.000 sampai selama 3 minggu saya kasih 20.000. Otomatis dalam jangka 3 minggu itu kan uang jajan saya. Saya nggak bisa jajan dong, karena ya setiap hari harus kasihkan harus itu. Kasih. Oh gitu.
Ini konsekuensinya kalau nggak dikasih diapain, Pur? Digebukin gitu? Iya, Aduh, ya Allah. kekerasan gitu. Iya, kan. iya. Kalau nggak digebukin, ya diapa lagi? Mungkin ya itu jalan satu-satunya. Iya, Digebukin, gitu. Itu di sekolah, di pondok atau di kampung? Kalau nggak sekolah salah ya? itu di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Mm-mm. Di sekolah. Terus saya juga dulu masa SMP, Mm-mm. ya. Kenapa? Masa SMP itu ya juga dulu pernah ketika saya tidur di kelas, itu kan ada namanya sekolah kan ada kipas gitu. Iya. Kipas itu tiba-tiba jatuh. Kena kamu? Enggak, ya. Oh, terus? Jatuh dar gitu. Jatuh dan saya itu difitnah yang menjatuhkan kipas. Aduh. Padahal saya itu tidur posisinya. Aduh. Mau nggak mau. Ya itu tadi, ya kan. Kan dulu itu kan apa ya, kalau mengintegrasi itu kan konsepnya, sistemnya itu sistem pemerasan. Iya. Sampai ngaku gitu ya? Iya. Mau nggak mau harus ngaku. Ngaku iya, padahal ya tidak. Gitu loh. Karena buktinya jelas harus ngaku iya. Oh iya. Aduh, akhirnya ya mau nggak mau saya harus memperbaiki kipas itu. Oh gitu. Mau nggak mau gitu kan. Iya. Ya itu masa-masa kelam menurut saya. Padahal ini Pur, kalau dilihat-lihat kamu ini sebenarnya wajah-wajah aktor ini masuk loh, bukan wajah-wajah tertuduh. Aduh. Tapi orang kok suka banget ya nuduh ya, Masya Allah gitu ya. Ya itu buat apa ya, buat pelajaran, buat sejarah lah. Iya. Bahwasanya itu semua itu punya sejarahnya masing-masing. Iya. Dari sejarah itu menjadi historis kita ke depannya nanti. Bahwasanya kalau kita punya murid, kalau kita punya anak, kita punya istri atau suami, itu biar menjadi bahan cerita. Ngono lho. Le aku biyen pernah ngene le. Oke. Do aku pernah ngene, mana aja ngono. Nah, iya, benar. itu kan jadi cerita akhirnya. Sip, mantap. Oke, closing lah. Ini kalau kita kalau Pur sendiri sudah melalui berbagai kesulitan dalam proses hidupnya sampai sekarang gitu. Yeah. Ini sudah ada yang jelas, sudah ada yang berbalik ya. Yeah. Karena kita sudah bisa menceritakan itu artinya yang dianggap luka itu sudah sembuh gitu. Sembuh dari sudah tahu sendiri lah. Nah, kalau gambaran hidupnya sekarang gimana, Pur? Ya alhamdulillah sekarang saya sudah lebih baik lagi. Saya sudah keluar dari zona itu. Saya sekarang lebih berkhidmat di masyarakat, terutama ya berkhidmat di masyarakat, dan saya sering jadi sibuk saya sekarang itu sibuk yang alhamdulillah manfaat bagi diri saya sendiri. Manfaat ya? Ya, manfaat bagi diri saya sendiri dan manfaat bagi orang lain juga. Ya, jadi contoh bahwasanya itu sibuk saya itu memang ya sibuk mencari ilmu gitu kan, mencari ilmu, mencari wawasan. Gitu. Seperti prinsipnya Pur tadi, Pur harus terus sekolah, sekarang juga sudah tempuh kuliah. Ya. Kuliah masih lanjut ya? Masih lanjut. Insya Allah sampai akhir, harus sampai akhir gitu. Amin. Sampai akhir, amin. Kemudian juga Pur ini aktif di salah satu LSM ya di Jombang. Ya, aktif. Kita sebut nggak? Nggak usah. Aktif juga di LSM loh, gitu ya. Kemudian juga di organisasi kemasyarakatan ya? Ya, juga di organisasi kemasyarakatan. Di kampung ada, di kampus juga ada. Di kampus juga ada, begitu. Saya rasa jadi organisasi saya banyak, Bu. Di kampung juga ada, di tingkat kecamatan juga ada, di tingkat kampus juga ada, di tingkat kabupaten juga ada. Iya. Nah, itu bukti sudah menjadi gambaran kalau sekarang menjadi manfaat untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Gitu ya. Benar. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir, Mas? Ya mungkin yang saya sampaikan ya bagi orang-orang yang sedang berproses dalam hidupnya, ya kan. Guru saya itu pernah berkata gini, orang sukses, ya kan, orang yang berhasil itu bisa melampaui tiga poin. Satu, pengorbanan, ya, kesabaran dan kebaikan. Pengorbanan, kesabaran dan kebaikan. Dari 3 poin itu adalah poin terpenting dalam hidup kita ketika kita sedang berproses. Ketika kita sedang berproses, ya kan, pasti akan menemukan 3 poin ini. Selalu ada yang dikorbankan. Selalu ada yang harus kita sabar, harus
menjadi kebaikan kita bagi orang lain. Jadi 3 poin ini adalah terpenting untuk diri kita lebih baik lagi dan menjadi manfaat bagi orang lain. Oke, mantap, siap. Semoga ini menginspirasi untuk semuanya saja yang menyaksikan obrolan kita pagi ini ya. Oke Mas Pur, lain kesempatan kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Oh boleh, boleh. Seru kayaknya, kita dapat inspirasi dari cerita perjalanan hidupnya Mas Pur gitu. Terima kasih teman-teman, ketemu lagi di lain kesempatan di channel Matum Amalayati ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.